Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Bagi Anda yang menjalankan, semoga lancar nih. Sudah memasuki hari kedua, semoga lancar sampai nanti waktunya berbuka dan lancar nanti sampai waktunya lebaran ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, apabila kita sedang berpuasa, ini tentunya bukan hanya menahan lapar ya, namun juga harus menahan haus. Nah, biasanya kalau kita sedang menahan haus yang luar biasa nih, kemudian biasanya juga disertai bibir yang pecah-pecah, lalu pusing saat bangkit. Nah, jika Anda mengalami hal-hal tersebut, berarti Anda sedang mengalami gejala bahwa tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, nantinya ini bisa mempengaruhi jumlah ion yang ada di dalam tubuh. Wah, jika sudah terjadi, apa nih kira-kira yang akan terjadi ya? Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas mengenai menjaga cairan dan ion tubuh saat berpuasa. Kira-kira apa sih itu ion tubuh? Lalu apa ya fungsinya bagi tubuh kita dan apa yang terjadi jika kita kekurangan ion dalam tubuh kita? Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, ingin konsultasi, ingin ngobrol-ngobrol bersama dengan kami di sini, Anda juga bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum kita ngobrol dengan dokter, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, tubuh manusia terdiri dari cairan dan ion. Ion sendiri merupakan atom atau sekumpulan atom yang memiliki muatan listrik baik positif maupun negatif. Ion yang terdapat di dalam tubuh terdiri dari natrium, kalium, dan kalsium yang semuanya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan mengaktifkan rangkaian pada anggota tubuh. Ketika beraktivitas seperti berolahraga atau bekerja, sebagian cairan dan ion yang ada di dalam tubuh juga dapat hilang. Cairan ini hilang dalam bentuk keringat, urin, juga melalui pernafasan. Cuaca yang panas juga membuat tubuh kehilangan cairan dan ion di dalam tubuh. Jika ion dan cairan yang hilang tidak segera tergantikan, maka tubuh akan menjadi cepat lelah dan suhu tubuh akan meningkat. Tak hanya itu, jika hal ini dibiarkan, tentunya akan terjadi ketidaksinambungan jumlah ion yang dapat berdampak pada penyerapan nutrisi yang kurang baik. Iya pemirsa, tadi sudah lihat sedikit sekilas informasinya mengenai menjaga ion tubuh di saat kita sedang berpuasa ya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita kenalan dengan dokternya ya. Hari ini ada Dr. Yunita Maslim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Halo, selamat siang dokter. Ya. Apa kabarnya dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Baik, dokter kita mau bicara mengenai orang yang berpuasa nih. Misalnya kalau puasa kan kita harus menahan haus sampai kira-kira 13-14 jam. Bahkan ada yang lebih ya kalau puasanya di daerah-daerah lain. Ini seringkali jadi dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih dokter? Dehidrasi itu per katanya sendiri itu artinya kurang cairan. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya cairan, tapi juga ada elektrolit atau kita lebih awamnya lebih kenal dengan sebutan garam tubuh atau ion tubuh. Karena itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cairan dan ion tubuh memang ada dalam tubuh dan karena berpuasa tersebut kurang lebih kan setengah dari harinya itu sudah tidak bisa ada asupan. Jadi tentunya sangat rentan untuk kekurangan cairan dan ion-ion tubuh. Kalau normalnya tuh tubuh kita ada berapa cairan, berapa ion tuh dokter? Jadi kalau untuk cairan sendiri 60% dari tubuh untuk yang laki-laki dan perempuan tuh 50% itu terdiri dari cairan. Jadi misalkan saja kalau berat badannya 50 kg itu sudah ada sekitar 30 liter dalam tubuhnya itu adalah cairan. Nah, ionnya itu berapa banyak? Tiap ion ada kadar normalnya sendiri-sendiri. Yang paling banyak adalah natrium. Natrium itu kadarnya 135 meg, kita sebutnya mili ekivalen per liter. Jadi kalau cairan tubuhnya 30 liter ya tinggal dikalikan 130 dikali 135 dikali 30 liter. Tapi itu semua tidak berarti harus segitu banyak asupannya karena ion tubuh juga ada yang di luar sel, ada yang di dalam sel. Nah, itu ada keseimbangannya sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh, dia bisa mengatur sendiri. Hanya dalam kondisi tertentu, penyakit tertentu itu tidak bisa diatur dengan baik sehingga jadi
penyakit. Berarti kalau kita kekurangan ion tubuh itu bisa ada penyakit juga ya, Dok ya. Betul. Ion tubuh itu apa sih, Dokter? Kalau cairan kan ya air yang mengalir Ya, gitu ya. Kalau ion ya. tuh bentuknya kayak apa? Fungsinya seperti apa sih, Dok? Seperti tadi yang sempat ada diperagakan sedikit, itu ya memang ion tuh ada kandungan listriknya. Tapi tidak hanya listrik, gunanya itu dia ada berat molekul tertentu sehingga bisa membawa zat-zat nutrisi tertentu ke dalam sel dan juga dari dalam sel keluar untuk istilahnya dibuang atau disekresi. Jadi ion itu tugasnya itu dia seperti truknya lah yang mengangkut dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Fungsinya seperti itu. Sama kayak cairan ya. Cairan Sama juga seperti itu ya, Dok ya. cairan. Untuk nganterin nutrisi ke organ atau untuk Oksigen, buang nutrisi, betul. atau untuk pembuangannya itu ya. Jadi dia saluran pengangkutnya begitu ya, Dok ya. Kalau ion ini di dalam tubuh kita ada berapa jenis tuh, Dokter? Yang paling banyak sekali sebetulnya, tapi yang paling banyak adalah natrium, kalium, kalsium, klorida. Sisanya ada magnesium, ada fosfor, dan juga ada protein yang tidak ada muatan listriknya, tapi dia ada di membran sel. Jadi yang paling banyak 4. Tadi yang Natrium, natrium, kalium, kalsium, dan klorida. kalsium dan klorida. Kalau tubuh kita sendiri bisa menghasilkan ion sebenarnya. Menghasilkan tidak, tapi sudah ada dalam tahap keseimbangan, jadi sudah ada di dalam tubuh. Kalau asupannya kurang tentunya akan turun juga, atau ada gangguan tertentu dalam tubuh sehingga pengeluarannya lebih banyak. Nah itu yang bisa menjadi penyakit. Jadi sebetulnya tidak bisa memproduksi tapi bisa mengatur supaya jangan keluar terlalu banyak. Asupannya juga tidak menyebabkan gangguan. Kalau terlalu banyak nanti sebagian juga dikeluarkan. Gitu. Jadi memang sudah diatur otomatis gitu dari dalam tubuh ya, Dok ya. Si ion ini dia nempel sama si cairan ini bergabung atau dia di luar cairan juga ada juga sih, Dokter, ion tubuh tuh? Bareng, jadi bareng. satu. Jadi di dalam komposisi cairan itu ada ion-ion tubuhnya. Jadi memang dia ikutan mengalir bersama dengan si cairan itu ya, Dok ya. Betul. Dan juga tidak dihasilkan oleh tubuhnya tapi diasup dan ada di dalam tubuh sendiri itu tadi ya. Iya, dan Tinggal diatur dijaga aja. supaya tidak dikeluarkan Buang terlalu banyak. Oke, baik. Nah, berarti fungsi ion tubuh ini kan tadi untuk mengantarkan berbagai macam hal yang baik di dalam sel-sel kita ya, Dok ya. Dia nganterin hal yang buruk juga nggak ke organ-organ kita? Ya, kalau memang ada gangguan, itu bisa terjadi. Jadi misalkan ada gangguan fungsi ginjal, sehingga ionnya jadi berlebih, itu bisa menyebabkan misalkan gangguan irama jantung, sehingga kan tentu tubuhnya menjadi terganggu, jadi penyakit. Jadi dia juga bisa menyebabkan gangguan Kalau selain terlalu dengan banyak. terlalu banyak. Tapi tentunya karena ada masalah kesehatan tertentu. Oke, baik. Nanti kita bahas deh, Dok ya. Kira-kira kalau kita dehidrasi, kurang ion atau kelebihan ion, penyakit-penyakit apa saja? Lalu bagaimana nih cara menanggulanginya kalau lagi bulan puasa ya? Tapi kita jeda sebentar. Baik, pemirsa, kita masih membicarakan nih mengenai manfaat ion tubuh dan bagaimana menjaga cairan dan ion tubuh di saat kita berpuasa. Dan bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana. Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas bagaimana menjaga cairan dan ion tubuh saat berpuasa. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 0212903244 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Yunita Maslim, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Nah, dokter, ini kan tadi kita sudah bicarakan mengenai cairan dan juga ion tubuh. Ion tubuh itu kayak listrik gitu ya, Dok ya. Itu yang mereka fungsinya sama-sama untuk membawa oksigen, nutrisi ke dalam organ atau membantu pembuangan berarti, Dok ya. Nah, ini kalau kita mau mengasup si ion tubuh ini, dia ada di dalam cairan atau di makanan juga ada atau dari kita bernafas gitu, dari oksigen juga ada nih, dokter. Oke.
Jadi sumbernya dari makanan dan minuman yang kita asup. Contohnya misalkan makanan ya sebetulnya semua ya, sumber makanan, karena kan makanan sendiri ada yang kita berikan garam dapur, itu sudah kandungan natriumnya sudah banyak. Lalu sekarang juga ada beberapa garam yang menggunakan garam kalium, maka dari situ juga kita sudah mendapatkan Kaliumnya. garam kalium. Lalu untuk seperti kalsium, klorida tadi dari garam dapur kan kandungannya NaCl, klorida sudah ada. Kalsium bisa didapatkan dari protein, dari daging, dari ikan, produk seperti ikan, lalu telur itu juga bisa diasup, dan juga dari susu. Lalu kalau yang cairan seperti apa? Misalkan dari jus yang kita minum, atau dari minuman-minuman yang lain yang memang mengandung ion-ion tubuh, itu jadi sudah bisa kita dapatkan, tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi memang tidak bisa. asupannya harus cukup dari luar, dari makanan dan minuman. Dari makanan dan juga minuman ya. Iya. Oke, nah ini kalau kita memang kemudian berpuasa lalu harus menjaga cairan tubuh dan juga ion tubuh, kita harus minum berapa banyak tuh berarti dokter, atau makan berapa banyak ini untuk supaya ion tubuh kita bisa terjaga dengan baik? Jadi sebetulnya sudah ada mekanisme dalam tubuh yang Mengatur cukup gitu ya. baik yang mengatur. Jadi bila Anda timbul rasa haus tentunya harus minum. Nah, susahnya kan lagi puasa. Jadi memang harus diatur dari sebelumnya, misalkan dari sahur sudah dicukupi. Jumlah cairan yang cukup untuk bisa kita ini rata-rata 2 liter per hari. Bisa dianalogikan sebagai 8 gelas. Jadi sangat dianjurkan saat sahur itu paling tidak sudah diminum 2 gelas air, atau mau dikombinasi minuman-minuman gitu ya. yang lain, jus dan sebagainya, yang memang sudah mengandung cairan dan ion. Lalu saat buka juga kita minum 2 gelas lagi, dan berikutnya setelah itu malam juga sebelum tidur kita minum lagi 2 gelas cairan per hari. Jadi paling tidak harus mencapai antara 6-8 gelas per hari untuk bisa mencukupi kebutuhan tubuh dan menjaga kesehatan optimal. Baik cairan maupun ionnya ya dok ya. Betul. Yang lebih berbahaya ini kalau kita kurang cairan atau kurang ionnya nih dokter? Dua-duanya. Dua-duanya Tidak bisa dipisahkan, karena kalau cairannya kurang, ionnya juga jadi berlebih, itu juga bisa mengganggu kesehatan. Bisa mengganggu hataran listrik jantung, bisa mengganggu kontraksi otot, menyebabkan kram-kram dan sebagainya. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Berarti memang si cairan dan si ionnya harus seimbang baru bisa dia berfungsi dengan baik ya dok ya. Betul. Oke, kalau si ionnya ini bekerjanya bagaimana berarti tuh dokter? Dia tuh ikutan bareng sama cairannya bekerja, atau tadi kalau berlebih bisa berbahayanya tuh seperti apa sih dokter? Dijelaskan lebih rinci lagi. Iya, jadi memang ion mengalir di dalam cairan tubuh. Nah, kalau di darah itu namanya plasma darah. Nanti dia baru masuk ke dalam sel, baru bisa bekerja untuk mengoptimalisasi fungsi dari sel. Nah, untuk bisa dia bisa menyebabkan gangguan, tentunya kalau kadarnya kurang atau berlebih. Nah, salah satu fungsi yang paling penting satu di otak. Jadi aliran listrik otak itu sangat dipengaruhi oleh cairan yang cukup dan ionnya, supaya kerja hantaran kita sebutin neurotransmitter itu dibantu oleh natrium dan kalium. Jadi dua-duanya harus cukup. Di jantung, natrium, kalium dan kalsium bekerja di pompa jantung sehingga bisa menghasilkan kontraksi atau pompa otot jantung yang optimal. Lalu di ginjal itu dua-duanya juga cairan membawa natrium, kalium itu mempengaruhi fungsi dari kita sebutnya ada tubulus, itu bisa menyerap beberapa nutrisi tubuh dan membuang zat racun. Karena Jadi emang itu fungsinya ginjal. Betul, jadi dua-duanya dibutuhkan. Dan cara kerjanya seperti itu, mengalir di dalam cairan tubuh, lalu nanti di sel yang dituju dia akan bekerja. Oke, jadi ini memang seperti baterai gitu ya dok ya. Bagaimana dia listriknya itu mengalirkan supaya ini kayak organ-organ kita nih kayak memang seperti kayak alat aja gitu ya, butuh daya pacu energinya itu untuk bekerja, kemudian ya listriknya ini dari si ionnya ini yang mengalir dari si olinya itu, si cairannya begitu ya. Tubuh kita ternyata sama aja kayak mesin ya dok ya, yang dibantu oleh si cairan dan si ion. Nah kalau si ion tadi kan ada jenisnya yang paling banyak tadi natrium, kalium, kalsium dan klorida ya dok ya.
Ada yang positif dan negatif juga nggak dok itu? Iya, kalau muatan listriknya memang berbeda. Natrium, kalium, kalsium itu positif ionnya, klorida negatif. Tapi sekali lagi tergantung di organ mana dia bekerja, baru nanti dia bisa bukan berarti efeknya jadi positif jadi negatif. Tapi dua-duanya dibutuhkan, tergantung di organ mana dia bekerja. Sama kayak baterai ada yang kubu positif sama negatif gitu ya dok ya sebenarnya, tapi bukan menyebabkan efek negatif atau positif, tapi memang alirannya yang positif dan negatif itu dua-duanya dibutuhkan untuk bisa bekerja ya. Baik, nanti ngobrol lagi ya dok ya, jadi kayak lagi belajar elektro gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi dan kita angkat telepon ya dok ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter nih mengenai ion tubuh ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat dulu nih, buah yang mengandung banyak air, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, mengonsumsi buah setiap harinya sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin bagi tubuh. Selain mengandung banyak vitamin, beberapa buah juga memiliki kandungan air tinggi yang baik untuk menjaga ion tubuh kita. Berikut beberapa buah yang mengandung banyak air. Semangka. Buah yang berwarna merah ini ternyata memiliki kandungan air yang tinggi, yakni sebesar 90%. Selain itu, semangka juga memiliki kandungan likopen yang tentunya baik untuk kesehatan jantung. Stroberi. Buah yang asam ini juga memiliki kandungan air di dalamnya, yakni 92%. Selain itu, buah ini juga mengandung antioksidan yang tentunya dapat menangkal radikal bebas dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Jeruk bali. Mengonsumsi jeruk bali tak hanya membuat tubuh lebih segar karena 91% air yang terkandung di dalamnya. Buah yang terkenal dengan nama grapefruit ini juga dapat melancarkan metabolisme tubuh dan kandungan antioksidan yang dapat melindungi jantung Anda. Melon. Buah yang biasa dijadikan santapan penutup ini memiliki 90% kandungan air. Selain itu, melon juga mengandung beta-karoten yang baik untuk mata dan dapat membantu regenerasi sel kulit mati agar terlihat cerah dan segar. Buah persik. Buah yang berasal dari Laut Cina ini mengandung 88% kandungan air. Buah persik juga mengandung antioksidan, mencegah diabetes, dan dapat membunuh sel kanker. Nanas. Selain memiliki 87% air yang baik untuk tubuh, buah yang mudah dijumpai di Indonesia ini juga memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Di antaranya mencegah penuaan dini. Kandungan potasium yang terdapat pada nanas juga bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas bagaimana menjaga cairan dan ion tubuh saat berpuasa. Bagi Anda yang punya pertanyaan mengenai ion tubuh dan juga cairan ini, Anda bisa langsung bertanya kepada dokter. Saya undang Anda bisa menghubungi di nomor telepon interaktif kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya ya, tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi yuk ngobrol dengan Dr. Yunita Maslim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerah Kedoya. Nah dokter, tadi kan kalau kita sedang berpuasa karena kita kurang cairan, kita bisa mengalami dehidrasi dan juga kekurangan ion tubuh ya dok ya. Itu yang biasanya bisa terjadi apa tuh di dalam tubuh kita dokter? Pertama pasti ada rasa haus, lemas. Lalu itu kalau yang ringan, kalau sampai berat bisa sampai tensi atau tekanan darahnya bisa turun, denyut jantung bisa meningkat, lalu bisa mempengaruhi kerja otak, konsentrasi menurun, sampai yang berat kesadaran menurun, jumlah pipisnya berkurang, sampai bisa menyebabkan kejang. Itu memang karena kurang cairannya atau kurang ionnya tuh dok yang menyebabkan? Dua-duanya Juga ya. Itu biasanya kalau yang sudah seperti itu kurang cairannya sampai berapa banyak sih dok yang sampai menyebabkan gejala-gejala seperti tadi? Kalau sudah sampai gejalanya berat itu rata-rata 10% dari cairan tubuh sudah hilang. Kalau yang ringan itu antara 3-5% cairan tubuh
hilang. Misalkan Baru segitu aja udah menimbulkan gejala ya dok ya? betul, Oke. misalkan hanya karena muntaber, Mm-mm. lalu karena saat berpuasa mungkin asupannya berkurang, Mm-mm. itu bisa menyebabkan dehidrasi ringan Mm-mm. yang disebabkan oleh kekurangan cairan tubuh sekitar 3-5%. Hanya 3-5% aja udah langsung lemes tuh. Berarti kalau yang tadi 10% udah langsung menimbulkan gejala yang lebih berat. Waduh, Iya. berarti sangat penting tuh ya berarti cairan dan ion dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya kita pusing lalu bibir pecah-pecah itu dipengaruhi cairan dan juga ion tubuh juga tuh dokter. Iya, tapi terutama cairan ya, karena kelembaban kulit itu sangat dipengaruhi oleh cairan yang dikandung di kulit. Nah, kulit karena bagian luar dia paling pertama terjadi penguapan dari cairan. Jadi begitu cairannya berkurang walaupun hanya sedikit di bawah 3%, dengan adanya penguapan kulit secara penguapan cairan Otomatis, secara normal melalui kulit, pasti kulit menjadi kering, lalu bibir pecah-pecah, lidah terasa kering. Jadi seperti itu. Kalau ada yang sampai gangguan sakit tenggorokan begitu dok, sampai batuk, itu karena kekurangan cairan juga tuh dokter? Kekurangan cairan, tapi juga terutama karena infeksi ya, Ada infeksi biasanya juga ya. kalau sampai ada batuk, ada riak dan sebagainya itu sudah disertai dengan infeksi. Kalau yang orang suka bilang panas dalam gitu dok, kurang minum nih panas dalam, itu kurang cairan juga nggak sih dok? Istilah panas dalam tuh ada nggak sih dok dalam istilah medis? Iya, jadi sebetulnya kalau panas dalam itu lebih kaitannya ke pencernaan, sakit di daerah lambung, masalah di pencernaan, itu kaitannya ke sana. Kurang terkait dengan kekurangan cairan, tapi tentunya menyebabkan kekurangan cairan karena misalkan mual atau ada muntah, itu jadi menyebabkan. Jadi sebenarnya itu sakit pencernaan ya kalau kita panas dalam itu yang menyebabkan kekurangan cairan, bukan kita kurangin cairan jadi panas dalam pada akhirnya dok Iya, ya. betul. Ternyata kebalikannya tuh berarti. Nah berarti kalau kita berpuasa ini kemungkinan kita bisa kekurangan cairan tubuh dan juga ion berapa banyak tuh dokter? Memang asal kita ngasupnya tepat itu bisa, atau apa karena kita harus nahan haus pasti akan kekurangan juga pada akhirnya tuh dokter? Jadi kalau resikonya tentu sangat beresiko, resiko tinggi. Ya, terutama yang sangat beresiko itu sudah ada penelitiannya yang usia lanjut. Itu mudah sekali karena satu memang reserve atau cadangan cairan tubuhnya sudah berkurang. Ditambah biasanya drive atau dorongan untuk dia ingin minum atau mendeteksi tubuhnya untuk mendeteksi ini saya lagi kurang nih cairannya, saya harus ada rasa haus, itu juga biasanya berkurang. Jadi drive untuk minumnya berkurang. Ditambah memang sedang menjalani ibadah puasa, lalu biasanya juga ada penyakit-penyakit yang mendasari sehingga membuat pasien harus mengkonsumsi obat-obat tertentu yang membuat dia lebih beresiko untuk kekurangan cairan tubuh. Jadi memang selama puasa Ramadan ini resikonya sangat tinggi, tapi bukan berarti semua orang pasti dehidrasi, tidak. Atau kekurangan cairan tubuh ya, tapi memang berisiko karena berisiko. ya mau nggak mau ya dok ya. Biasanya memang kalau kita haus itu memang mekanisme tubuh yang mengatakan kalau kita sudah kekurangan cairan ya dok ya. Betul. Jadi memang kalau kita haus tuh ya memang harus minum karena itu tubuh udah kasih sinyal tuh kalau kita memang sudah kekurangan cairan biasanya ya dok ya. Oke, tadi kalau ada penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan dia jadi kekurangan cairan, penyakit apa aja sih dokter? Misalkan diabetes, karena dengan gula darah yang tidak terkontrol atau tinggi, itu menyebabkan pipis menjadi lebih banyak. Mungkin pemirsa juga, Melisa juga sering dengar ya, kalau diabetes, sering buang air kecil. Jadi kan kehilangan cairannya lewat saluran kemih. Lalu penyakit jantung, beberapa pasien, bukan semua, itu dengan penyakit jantung memerlukan obat-obat yang memang membuat produksi pipisnya menjadi lebih banyak. Tentunya jadi lebih beresiko untuk kekurangan cairan, dan juga di situ dari keluar pipis yang banyak, keluar juga ion-ion tubuh. Jadi lebih beresiko juga untuk kekurangan cairan dan ion. Ion, dua-duanya. Oke, berarti memang kalau sudah ada riwayat-riwayat penyakit tersebut, itu bisa diatasi nggak sih dok? Minumnya jadi lebih banyak sekali waktu sahurnya atau seperti apa tuh dokter? Iya, jadi memang sebelum menjelang bulan puasa, biasanya pasien yang dengan diabetes, yang dengan hipertensi dan masalah jantung, masalah ginjal, harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis obatnya diatur, jadwal makannya, porsi minumnya itu harus diatur, sehingga puasanya lancar, kesehatannya optimal. Karena itu memang berkebutuhan khusus pada akhirnya begitu ya dok. Betul. Ya. Dok, tadi kan kalau kita ada
keluarnya cairan tubuh dan juga ion itu bisa dari buang air kecil ya dok ya. Kalau kita tahan pipisnya gitu, itu tetap tertahan di dalam tubuh kita nggak sih? Boleh nggak sih kita nahan buang air kecil gitu dok? Enggak, Nggak karena boleh ya? pipis atau urin itu sudah diproduksi dari ginjal. Hanya tinggal lewat pipa dikeluarkan. Jadi namanya ureter. Ureter lalu ditampung di kantung kencing. Nah, kita menahan pipis tuh hanya menahan kantung kencing supaya tidak keluar. Bukan berarti masih beredar di dalam tubuh kita ya dok jadi ya? sebetulnya urinnya sudah diproduksi, hanya tinggal dikeluarkan dari tubuh. Jadi dibuang atau enggak ya sama aja, justru jadi nyiksa, malah bisa jadi kena penyakit lain tuh kalau nggak dibuang ya dok ya. Pada akhirnya. Baik, nah dokter, ini memang kalau tadi kan ada di makanan dan di minuman ya, ion tubuh ini. Kalau di minuman ini ada minuman-minuman khusus yang kadar ionnya jadi lebih tinggi nggak dok? Ya memang sekarang banyak produk komersil seperti itu ya, tapi di luar itu pun beberapa misalkan yang saya bilang jus itu sudah ada kandungan garam-garam atau elektrolit atau ionnya. Jadi secara alami pun sebetulnya kita sudah bisa memenuhi asupan ion dan cairan. Ditambah ya memang ada produk-produk komersil yang lebih banyak, lebih tinggi, ada kandungan natriumnya, kaliumnya, kalsiumnya. Jadi tidak hanya airnya, ionnya juga dicukupi. Itu ionnya ditambahin dari mana sih dokter? Minuman-minuman yang isotonik seperti itu? Memang sudah ada di dalamnya, sudah terkandung. Jadi tentunya asupannya lebih baik, lebih banyak asupan ionnya dibandingkan hanya air mineral biasa yang tidak ada kandungan ionnya. Baik. Jadi kalau kita minum air mineral itu ada nggak sih dok kandungan ionnya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, hanya mineral tertentu memang ada, tapi ionnya tidak ada. Jadi kalau mau ion harus dari makanan ya dok ya? Iya. Kalau minum harus minum jus. Kalau minum air putih saja itu tidak tergandung ionnya jadinya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi dok ya, berarti buah-buah apa, berarti makanan-makanan apa lagi tuh yang berarti harus kita asup lebih banyak supaya ionnya juga tercukupi ya dok ya. Kita harus tidak kembali nih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan ya seputar bagaimana menjaga ion tubuh dan juga cairan tubuh saat berpuasa. Mungkin ada yang sudah merasakan nih kok sering lemas-lemas, suka kekurangan cairan, bisa langsung menanyakannya kepada dokter di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat, manfaat air kelapa bagi tubuh. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, air kelapa merupakan salah satu minuman yang mudah untuk dijumpai, terutama di sekitar pantai. Selain rasanya yang segar dan manis, ternyata air kelapa juga menyimpan segudang manfaat yang penting untuk tubuh manusia. Berikut manfaat air kelapa bagi tubuh. Menghilangkan dehidrasi. Keseimbangan elektrolit dan plasma di air kelapa digambarkan hampir sama dengan darah. Manfaat air kelapa memang dikenal luas untuk menggantikan mineral dan cairan yang hilang. Orang-orang yang bekerja secara teratur harus minum banyak air kelapa untuk menjaga keseimbangan ion dalam tubuhnya. Mencegah penuaan dini. Air kelapa mengandung asam laurat dan sitok ini digunakan dalam proses pertumbuhan dan regulasi sel. Kandungan ini memiliki peran signifikan terhadap anti penuaan dini, anti karsinogenik, dan anti trombotik yang membantu untuk meminimalkan penuaan kulit, menyeimbangkan tingkat pH dan menjaga jaringan kulit. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kelapa kaya akan nutrisi dan vitamin seperti riboflavin, niacin, tiamin, dan piridoksin, serta folat. Air kelapa memiliki sifat antivirus dan antibakteri yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi virus seperti flu. Mencegah pembentukan batu ginjal. Kandungan kalium yang terdapat pada air kelapa dapat membantu melarutkan batu ginjal. Hal ini karena kalium memiliki peran dalam proses alkali urin dan mencegah pembentukan batu ginjal. Baik untuk ibu hamil. Air kelapa juga baik untuk ibu yang sedang hamil karena dapat meredakan morning sickness dan mencegah muntah-muntah. Selain mengandung elektrolit, kalsium, potasium, sodium, air kelapa juga mengandung vitamin C yang dibutuhkan selama waktu kehamilan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas bagaimana menjaga cairan dan juga ion tubuh saat berpuasa. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, saya undang Anda kembali, masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Telepon dari sekarang ya, jangan nanti udah di ujung-ujung baru telepon, nanti nggak keburu diangkat ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Yunita Maslim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Nah dokter, tadi kan kalau yang beresiko mengalami kekurangan cairan dan juga ion tubuh ini yang sudah lanjut usia atau yang punya penyakit-penyakit ya. Ada yang lain lagi dok yang memiliki faktor risiko tinggi kekurangan cairan tubuh, misalnya yang aktivitasnya berlebih atau pekerjaan-pekerjaan tertentu begitu dokter? Ya, tentunya kalau kita lebih banyak aktivitas, aktivitasnya juga beban kerjanya tinggi, tentunya cairan tersebut terpakai untuk metabolisme tubuh, jadi lebih beresiko. Lalu cuaca yang terlalu panas, jadinya kan penguapannya berlebih, makanya biasanya yang ikut umroh, ikut ibadah haji itu sangat dianjurkan harus asupan cairannya harus cukup. Jadi memang faktor-faktor seperti itu yang bisa baik. menyebabkan itu. Nanti kita ngobrol ya dok, berarti tadi kan bisa diasup dari makanan ya. Makanannya apa sih dokter yang kemudian kalau dari air minum aja kan nggak ada ionnya tuh. Kalau makanan-makanannya yang bagus untuk dikonsumsi pada saat sahur apa aja tuh dokter berarti? Memang dari buah dan sayur, karena itu ada cairannya, ada airnya, juga ada ionnya. Sekalian ya? Iya, buah apa saja yang tadi sempat dikatakan seperti semangka, lalu yang banyak kaliumnya tuh pisang, anggur, itu juga baik, jeruk, melon itu juga banyak kandungan airnya, tapi juga di dalamnya ada natrium, Ionnya. ada kalium. Jadi dan juga sayur-sayuran itu juga sangat baik, banyak kandungan Apalagi kalau serat cairannya. tuh bisa tahan kenyang juga ya dokter ya. Iya. Jadi kalau kita sahur makan yang berserat, buah dan sayur tuh lebih baik daripada makan karbohidrat berarti ya dok ya. Oke, kita angkat telepon ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana nih Bu? dengan Saros di Jakarta. Ibu Sarah di Jakarta, silakan mau tanya apa ke dokter Selamat nih? siang dok, saya pernah ada penyakit infeksi virus di usus. Terus waktu saya minum air penambah ion tubuh, usus saya kambuh jadi sakit lagi dok. Tapi kalau saya tidak minum bisa cepat lemas. Itu kalau sedang berpuasa seperti sekarang ini, bagaimana cara menanganinya ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dok ke Ibu Sarah? Iya, usianya berapa Ibu Sarah? Halo? Ibu Sarah? Oh aduh, sudah diputus. Dari suaranya kayaknya masih belum terlalu tua ya Ibu Sarah ya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi Ibu Sarah nih katanya ada infeksi virus di ususnya. Kalau minum minuman isotonik jadi sakit dokter perutnya. Bagaimana cara menjaganya supaya bisa tetap menjalani puasa tapi tidak kekurangan ion pada akhirnya? Oke, jadi memang saat sahur harus dicukupi. Tadi yang saya bilang, paling tidak cairan tuh 2 gelas per hari, air putih lah, atau mau air yang sudah mengandung ion, atau bisa dicukupi lewat jus atau buah-buahan. Lalu kalau ada masalah pencernaan, nah ini memang harus dievaluasi lebih lanjut. Masalahnya di mana? Apakah di lambung, apakah di usus, yang bisa mengganggu, menyebabkan mual kalau di lambung, kalau di usus bisa mengganggu penyerapan cairan dan juga ionnya. Jadi memang saya perlu evaluasi lebih lanjut, sebetulnya keterangannya lebih banyak lagi Infeksi virusnya tuh apa seperti ya dok ya? apa dan di bagian mana dari pencernaan tersebut. Tapi memang kalau ion itu, minuman berion itu bisa mengganggu pencernaan atau seperti apa sih dok? Kalau dia tidak ada masalah pencernaan sebetulnya tidak. Jadi sebetulnya Cukup aman-aman aja ya dok ya. Iya. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi ya Ibu Sarah ya. Mungkin bisa dicoba dari yang lebih alami mungkin dokter ya. Minuman isotoniknya daripada yang minuman mengandung isotonik. Tapi kalau minuman yang mengandung isotonik apa tuh dokter? Air kelapa ada ya dok ya? Ada. Air kelapa ada kandungannya apa aja tuh dokter? Ada natriumnya, ada kaliumnya. Jadi bagus juga, itu lebih alami ya berarti ya. Berarti kalau untuk ibu hamil bagaimana tuh dokter? Kan ini kan juga dia mengandung janin gitu ya, harus lebih banyak lagi atau seperti apa dok? Iya. Ibu hamil memang kebutuhannya lebih tinggi lagi karena metabolismenya tuh sedang tinggi-tingginya. Laju metabolismenya lebih tinggi.
lalu kebutuhan cairannya juga tinggi, jadi memang dianjurkan lebih banyak mengkonsumsi cairan. Mana udah sering dan juga pipis, suka keringetan ya dok ya. Apalagi betul. harus ngasuh 2 orang, pasti harus lebih banyak lagi. Harus Iya. berapa gelas tuh kalau ibu hamil berarti dok? Bisa lebih dari 2 liter tergantung kebutuhan, tapi hindari juga tergantung di trimester berapa. Trimester awal kalau dia memang ada masalah, kan seringnya mual muntah di hamil muda atau kita sebutnya hiperemesis gravidarum, itu tentunya perlu cairan yang lebih banyak karena Lebih dia banyak lagi. pengeluarannya juga banyak. Nah, di trimester akhir hati-hati, beberapa ibu hamil itu ada yang mengalami kakinya bengkak, darah tinggi. Nah, itu cairannya juga tidak boleh berlebih. Jadi cukup. Jadi lebih baik sih konsultasi kalau memang ada masalah-masalah dalam kehamilan. Oke, jadi supaya bisa disesuaikan ya dok ya, kira-kira lagi butuh banyak atau justru harus yang biasa-biasa aja nih ya, yang penting bisa menjalaninya dengan baik pada akhirnya. Kalau ada hal lain yang bisa membuat tubuh kita mengeluarkan ion berlebih nggak dokter? Tadi selain dari sekresi kita. Kalau memang ada masalah gangguan ginjal, itu nomor 1 yang paling bisa mengganggu ion-ion tubuh dan cairan. Yang kedua, kalau ada masalah di saluran pencernaan. Yang ketiga, kalau memang ada masalah di pernapasan sehingga pernapasan yang lebih tinggi, itu cairan bisa keluar tapi bukan tidak Ionnya. terkait ion. Iya. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya si tubuh ini sudah pintar mengatur bagaimana laju ionnya ya. Cuman kalau memang ada masalah di organ kita, itu yang membuat ion itu bisa keluar lebih banyak, pada akhirnya jadinya nggak seimbang lagi Tidak antara seimbang. cairan dan juga dengan ion. Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, kita angkat telepon juga. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan kepada dokter nih, masih ada kesempatan untuk Anda. Abis ini segmen terakhir ya, jangan sampai kelewatan. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya tips kesehatan gejala tubuh kekurangan ion. Ini dia. Tips kesehatan gejala tubuh kekurangan ion. Masih merasa haus? Tubuh terasa lemas, letih, dan lesu. Sulit berkonsentrasi. Kulit terasa kering. Kram pada otot dan sendi. Pingsan. Anda masih bersama kami di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai bagaimana menjaga cairan dan ion tubuh saat berpuasa. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih bisa ya menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Nah, kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Yunita Maslim, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Grakadoya. Dok, tadi kalau kita kekurangan cairan dan juga ion tubuh kan ada gejala-gejala yang dialami tuh ya. Kalau yang ringan dari mulai bibir pecah-pecah, pusing, sampai yang tadi bisa ada gangguan-gangguan sampai kehilangan kesadaran tuh dok ya. Kalau kita sedang tengah berpuasa kemudian mengalami gejala tersebut, itu kita harus hentikan puasanya atau boleh tunggu aja sampai buka tuh dokter? Ya, jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Memang puasa kan ibadah ya, bagi yang muslim itu wajib. Sedangkan kalau memang ada gangguan kesehatan, memang dari tim medis, dari sisi medis kami menganjurkan sebaiknya segera ditangani. Jadi apakah memang perlu dihentikan dan sebagainya, itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau memang sampai berat, saya rasa daripada membahayakan kesehatannya, lebih baik langsung ditangani. Oke. Dia penanganan pertama yang dilakukan, dia cukup minum air aja atau mungkin harus sampai diinfus atau seperti apa sih dokter? Tergantung derajatnya tadi. Kalau ringan bisa cukup hanya dengan asupan lewat mulut, jadi minum, makan. Tapi kalau sampai berat, sebaiknya apalagi sampai hilang kesadaran, itu harus langsung ditangani, diberikan cairan lewat infus, lalu diperiksa kadar ionnya. Kalau memang perlu kita berikan juga cairan infusnya mengandung kadar ion tertentu yang lebih tinggi. Jadi dilihat kasus per kasus di mana letak gangguannya. Oke. Nah dokter, ini kan kadang-kadang kalau kita lagi berpuasa tuh pagi-pagi mungkin sahurnya mepet begitu ya, kemudian tidak sempat minum yang banyak gitu. Ada gejala-gejala yang kalau kita memang sudah rasakan
ketika tengah berpuasa nih kita sudah mulai kekurangan cairan tubuh nih, gejala-gejala seperti apa yang harus kita hindari atau waspadai supaya jangan sampai kehilangan kesadaran kemudian ya dokter? Jadi untuk gejala kekurangan cairan dari yang ringan tadi, lemas, hanya rasa haus, kering, itu kalau tubuh masih bisa mengkompensasi, biasanya di usia yang masih muda, itu masih bisa rata-rata bisa melanjutkan ibadah puasanya. Tapi yang harus kita waspadai pada kelompok usia yang lanjut, di atas 60 tahun, di mana ambang rasa hausnya sudah semakin tinggi, jadi kurang merasa haus, lalu mekanisme mempertahankan cairan tubuhnya juga menurun. Nah ini yang bagi anaknya atau keluarga yang tinggal serumah lebih bisa mewaspadai gejala-gejala pada usia lanjut. Takutnya dibiarin dia puasa terus, nggak taunya tiba-tiba udah pingsan ya dokter ya? Iya betul. Dan baik. di sana yang sudah sering terjadi tidak hanya kurang cairan dan juga ion, tapi gula darahnya juga bisa turun. Waduh itu yang parah tuh ya dok ya? Tuh, terutama kalau memang sudah berusia lanjut, punya penyakit diabetes. Nah itu yang memang harus diwaspadai. Betul. Jadi memang harus waspada supaya ibadahnya juga bisa lebih nyaman pada akhirnya ya. Kita angkat telepon ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung lagi nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Di Pemalang. Ibu Endang di Pemalang ya, silakan pertanyaannya Ibu Endang. Oh iya, terima kasih. Saya mau menanyakan kalau pasien dengan penyakit jantung itu kebutuhan cairan itu bagaimana? Apakah sesuai dengan urinnya atau jumlah urinnya seharian atau seberapa cc dalam? Oke baik, itu saja Ibu Endang. Iya. Iya, ada yang mau ditanyakan dokter? Ya, oke Bu Endang. Iya. Penyakit jantungnya disebabkan oleh apa Bu Endang? Penyakit kenapa dok? Penyakit jantungnya disebabkan oleh apa? Apakah penyakit katup atau bukan? CHF, misalkan CHF. Iya. Sudah cukup? Ada lagi dok? Ya, CHF, tapi apakah disebabkan oleh penyakit katup atau bukan? Katup jantung atau bukan? Bukan karena jantungnya karena ketuaan. Karena yang lain. Jadi penyakit jantung koroner ya Bu Endang? Ya, iya. Oke baik, sudah cukup dokter? Iya. Oke, langsung coba dijawab ya Ibu Endang. Terima kasih atas teleponnya ya. Baik, kalau untuk penyakit jantung koroner ini kebutuhan air minumnya seperti apa dok? Disesuaikan dengan urinnya atau memang sudah ada cc khususnya kalau untuk penyakit jantung? Jadi memang harus disesuaikan, tapi disesuaikannya tidak hanya dengan urin. Kita harus lihat status fungsi jantungnya. Jadi biasanya dokter jantung itu melakukan ekokardiografi atau kita sebutnya USG di jantung. Kita lihat fungsi persennya berapa banyak, fungsi jantungnya itu berapa persen masih bisa memompa. Lalu di sana apakah ada bendungan cairan atau tidak. Kalau memang ada bendungan cairan, ada cairan yang tertahan, tentunya asupannya harus dikurangi. Dan beberapa dokter akan memberikan obat untuk bisa mengurangi bendungan cairan dengan melalui pipis yang lebih banyak yang tadi saya bilang. Nah ini yang memang harus disesuaikan dengan kalau jumlah pipisnya sekian, maka asupan cairannya ya supaya kan dari obat-obatannya juga bisa penyesuaian juga tuh dokter ya. Iya, supaya tidak lebih banyak karena dia juga lagi kelebihan cairan, tapi jangan sampai juga kekurangan. Berarti kalau untuk penyakit jantung yang diwaspadai kelebihan cairannya tadi dok ya. Betul. Oke baik, semoga menjawab ya Ibu Endang. Kita angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Ibu Via di Bogor. Ibu Via di Bogor, silakan pertanyaannya Ibu Via. Iya, ini mau nanya tadi, saya belum nyimak dari awal. Ion itu ada apa aja ya kalau ion di dalam tubuh? Nah, terus nanti itu fungsinya ion itu per setiap organ itu apa aja? Nah, terus nanti pengaruhnya seumpamanya kekurangan itu
apa aja ya gitu. Oke, baik. Itu aja Ibu Via ya. Langsung coba dijawab ya oleh dokter ya. Terima kasih Ibu Via. Baik, Ibu Via boleh diulang sedikit nih dokter untuk Ibu Via ya. Bagaimana tadi kalau memang ion tuh ada apa aja di dalam tubuh, fungsinya masing-masing untuk organ. Kalau kekurangan seperti apa nih akibatnya dokter? Oke, jadi ion tuh banyak. Tapi yang paling banyak yang harus kita jaga betul itu natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Lalu fungsinya di organ apa? Terutama organ penting, otak. Penting ion ini dia membantu penghantaran neurotransmitter atau listrik di otak. Lalu jantung. Jantung itu otot jantung bisa memompa kalau ada ion tubuh yang membantu supaya aliran listriknya bisa lancar sehingga terbentuk aliran gelombang yang cukup untuk bisa memompa jantung. Lalu otot. Otot itu kalau kekurangan ion bisa terjadi kram karena kontraksi otot juga memerlukan ion-ion tubuh. Gitu. Jadi terutama itu, dan ginjal, juga di fungsi untuk menghasilkan pipis atau membuang racun itu juga memerlukan ion tubuh supaya dia ada yang berapa nih yang ditahan, berapa yang dibuang, itu diatur dibantu oleh ion tubuh. Kalau kekurangan tadi yang paling bahaya di organ mana di tuh, otak dokter? bisa menyebabkan kejang, di jantung bisa menyebabkan gangguan irama jantung, di ginjal bisa menyebabkan gangguan dari pembuangan racun sehingga pasien menjadi sesak. Yang paling penting tadi ion itu membantu membawa oksigen dan juga nutrisi ya dok ya. Berarti kalau kurang ya kekurangan nutrisi juga tuh tadi organ-organ kita sehingga tidak berfungsi dengan baik pada akhirnya. Semoga menjawab ya Ibu Via ya. Berarti tadi tuh kalau ion memang kayak listrik gitu loh Ibu loh buat membantu organ-organ kita bekerja dengan baik. Kalau kurang listriknya kayak kita mati lampu di rumah ya, jadi mati juga tuh organnya ya. Kira-kira seperti itu Ibu Via. Semoga menjawab tadi dokter ya. Baik dokter, waktunya sudah mau habis nih. Ada tips terkait dengan bagaimana menjaga cairan dan juga ion tubuh saat berpuasa nih. Oke, jadi bagi pemirsa yang menjalani ibadah puasa, memang supaya ibadahnya bisa lancar, disiasati agar pada saat sahur tuh asupannya betul-betul baik, mencukupi. Jadi antara 2 sampai 3 gelas cairan, baik dari air mineral atau minuman yang sudah mengandung ion atau dari jus buah-buahan itu dicukupi. Lalu saat buka puasa juga dianjurkan untuk minum minuman yang manis supaya kadar glukosanya membaik, dan juga pasti di sana ada kandungan cairan dan ionnya juga itu sendiri. Ditambah minuman-minuman yang memang mengandung cairan dan ion juga supaya tubuh cepat kembali ke kondisi normal dari dehidrasi, fungsi organnya akan baik dan juga kesehatannya akan optimal sehingga ibadahnya lancar. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dokter ya. Hari ini dapat info baru nih. Ternyata bukan cuma butuh cairan, tubuh kita butuh ion juga ya dok ya. Semoga tadi menjadi informasi yang berguna sehingga tadi ibadahnya bisa lancar pemirsa Dunia Sehat. Terima kasih dokter. Kapan-kapan datang lagi, kita undang lagi ya dok ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat. Tadi sudah mendapatkan informasi baru nih ya dari dokter ya. Semoga bisa membantu puasa Anda sehingga menjadi bisa lebih lancar, bisa disiap-siapkan ya buah-buahan dan juga sayuran-sayuran. Tadi sudah diberitahu apa saja yang mengandung ion dan cairan yang baik untuk tubuh. Semoga bisa menjaga puasa Anda bisa nyaman dan lancar. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, Anda bisa mengirimkannya di 0889805000 atau juga bisa melalui Twitter kami di @daai_TV. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat di Facebook kami. Ada episode-episode berikutnya bisa dilihat-lihat, ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Ganesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.